Ya, kembali lagi kita ke Sabda Ilmu Channel ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Dimana sebelumnya kita sudah membahas juga barisan angka ya. Ini untuk barisan dan deret aritmatika sendiri sebenarnya memang jarang ya diujikan. Cuman beberapa kali juga ada soal-soal berkaitan barisan dan deret aritmatika. Agar lebih memahami, lebih baik kita mempersiapkan juga ya, barangkali barisan dan deret aritmatika ini keluar. Langsung saja dari beberapa pengertian yang penting ya. Yang pertama, pengertian dari barisan aritmatika dulu merupakan baris yang nilai setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Jadi bedanya ini sama ya teman-teman. Kemudian untuk mengetahui nilai suku KN dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mungkin sudah pada familiar ya. UN atau suku KN sama dengan A plus N-1B. Kemudian untuk deret aritmatika sendiri itu bedanya yaitu penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika sendiri. Jadi untuk deret aritmatika ini ditambah ya. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai ke suku KN barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau nilai yang mau dicari bagi 2 dikali A suku pertama ditambah suku terakhir, suku KN nanti dibagi 2. Atau Sn juga bisa dicari dengan N per 2 2A plus N-1B. Ya, kita sudah paham ya kalau A ini suku awal, B ini bedanya ya, beda antar sukunya ya. Oke, agar lebih memahami langsung saja kita menuju soal dan pembahasan. Pertama ini soal tentang deret dulu ya. Barisan, nanti deret setelah barisan aritmatika. Nomor 1, suku ke-40 dari barisan 7531 adalah, ini kita ketahui bahwa bedanya ini ada 2 angka ya, 2 minus 2 ya bedanya ya. A-nya 7, B-nya minus 2. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, UN A plus N-1B 7 plus 40 kurangi 1 kali minus 2. Jantannya suku ke-40, ketemunya yaitu 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika ini adalah minus 71 pada suku ke-40. Soal yang kedua, rumus suku ke N dari barisan 5 minus 2 minus 7 ke minus 9 minus 16. Ini B nya ini minus 7 ya teman-teman ya. Adalah jawab UN A plus N-1B. Untuk A nya ini 5 plus N-1, B nya ini minus 7 ya. Kita nggak tahu di sini karena cuma rumusnya kita cari. N nya ini nggak tahu N ke berapa. Nah, untuk pada akhirnya penyederhanaan dari rumus UN nya sendiri 12 minus min 7N ya teman-teman. Nanti kalau misalkan nanti gitu ya, suku kali 15 ya tinggal dimasukkan ke sini. 7 kali 15, 12 kurang 7 kali 15 seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14, baris ketiga 16, dan baris seterusnya itu banyak kursi pada baris ke-20 itu berapa ya. Di sini kita ketahui bedanya ini ada 2, dimana kita tahu yaitu beda yang pertama dari 12 ke 14 maupun 14 ke 16 ya. Kita sudah tahu ya, sehingga langsung saja kita selesaikan. U20 sama dengan 12, 20 minus 1 kali 2, tinggal kita selesaikan, ketemunya adalah 50 ya teman-teman. Jadi banyak kursi pada baris ke-20 yaitu 50 kursi. Cukup simpel ya teman-teman ya, dan mudah ya. Kemudian kita menuju ke, ini merupakan deret aritmatika ya, karena udah mulai penjumlahan ya. Ini cukup deret sini. Soalnya rumus jumlah suku N, suku pertama deret bilangan 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya adalah, atau UN nih kita tahu ya, suku KN ya. Nah, jadi Sn kita ketahui rumusnya N per 2 2A plus N-1B, karena kita tidak mengetahui suku KN nya tidak diketahui ya, sehingga kita memakai rumus ini. Langsung saja kita masukkan ke rumus N per 2 2 kali 2 plus N-1, B nya 2. Ini A nya ada 2.
saja. Jadi rumus Sn nya sendiri untuk suku ke n yaitu n plus n kuadrat ya. Nah, jadi rumus suku ke n, suku pertama pada aritmatika tersebut adalah Sn n plus n kuadrat. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Soal yang kelima, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24, suku keenamnya yaitu 36, jumlah suku 15 suku pertamanya. Nah, kalau ada soal seperti ini kita harus mencari mencari A dan B nya dulu dengan cara eliminasi, teman-teman. Sebelum kita mencari U15, kita akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu dengan cara eliminasi dan substitusi persamaan U3 dan U36. Ya, jadi ini yang 24 ini adalah U3 ini ya sebenarnya. Ini 3 dulu. U3 sama dengan A plus 3. 3A. N-nya kan 3 tadi. N-1 B. B-nya di sini kita nggak tahu ya. Kemudian 24. Karena ini yang U3 sama dengan 24 ya di sini ya. Ini kurang memang. Nah, setelah kita mengetahui persamaan ini persamaan dari U3 ya. Sekarang kita mencari persamaan dari U6. U6 kemarin 36. Nah, ini A-nya kan kita ketahui, N-nya kan kita tahu ya. N-nya N6 dikurangi 1 dikali bedanya nggak tahu. Persamaan kedua yaitu A plus 5B dengan 36. Setelah itu eliminasi A ya, eliminasi A lebih mudah ya karena nilainya sama, tinggal dikurangi. Mengeliminasi B juga bisa, cuman nanti perlu dikali ya biar sama. Ini kita kurangi saja, jadi diketahui jadi minus 3B sama dengan 12 atau B sama 3B sama dengan 12, B nya 12 bagi 3 dan B nya 4. Nanti kita masukkan ke salah satu persamaannya, kita ketahui memakai persamaan yang satu ya, ini ya, ketahui A nya menjadi 16 ya, dimasukkan saja seperti biasa. Nah, setelah kita ketahui A dan B nya tinggal kita masukkan ya, suku ke-15 nya berapa. Ini 15 per 2, 2 kali 16, tetap 16, yaitu karena A di sini A nya 16 ya, sudah tahu ya, ditambah N nya 15 kurangi 1 kali B nya 4, jadi ketemunya nilainya adalah Sn 15 nya adalah 660. Oke, ini mungkin soal selanjutnya yang soal terakhir sepertinya ini, teman-teman. Ini kombinasi juga, ini soal menabung. Ternyata menyelesaikan tabungan itu juga bisa diselesaikan dengan cara deret aritmatika ya, teman-teman. Karena kan tabungan itu kan bunganya kan tetap ya. Mari kita lihat di contoh soalnya. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan itu tetap ya. Nah, jadi ini karena antar bulannya tetap, jadi bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Pada bulan pertama itu sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga adalah 60.000. Jadi B nya kita tahu ya, 5.000. Besar tabungan tersebut selama 2 tahun adalah U1 5.000, U2, kemudian U3 nya 60, A nya berarti 5.000 rupiah ya, B nya ya, B nya 50.000, A nya sudah tahu, A nya yang ini ya, ini yang ini. Nah, kita tinggal masukkan saja selama 2 tahun atau 24 bulan, jadi N ke 24 di sini. Tinggal 24 bagi 2, 2 kali A nya 50.000 plus N-1 kali B nya 5.000, 12 kali 100.000 tambah 23 kali 50.000. Di sini dihitung ketemunya 2.580.000 ya, teman-teman. Dengan catatan A nya ini tadi 50.000 dan selisih tiap bulan itu 5.000, teman-teman. Nah, ini mungkin bisa juga dengan cara seperti ini ya, teman-teman ya, dalam menyelesaikan soal-soal ya seperti ini tabungan. Tapi kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara yang kemarin juga perbandingan juga bisa seperti itu ya. Jadi ini sebagai alternatif. Mungkin itu teman-teman untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika. Semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman memahami, setidaknya kita tahu rumus-rumus yang digunakan ya, teman-teman. Barangkali ini bisa keluar di ujian. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton di Sabda Ilmu Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya jika teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.